Halo para pemirsa yang bijaksana, selamat datang kembali di channel 1000 Pemikiran Bijak. Sahabatku sekalian, saat kita menginjak usia 60, sisa waktu kita di dunia ini terasa semakin berharga. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah tak akan bisa kita bawa saat kita pergi. Lalu, apa artinya terus-menerus bekerja keras dan berhemat jika kita tidak pernah benar-benar menikmati buah dari jerih payah kita sendiri? Hari ini, kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting, bagaimana menjalani masa tua dengan bahagia dan damai. Tetaplah bersama kami hingga akhir video karena ada banyak sekali kisah dan pelajaran berharga yang menanti di depan. Di usia senja, sudah saatnya kita memanjakan diri sendiri. Gunakanlah uang yang kita miliki untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan. Pergilah berlibur, beristirahatlah dengan tenang, belilah sesuatu yang sudah lama kita inginkan, dan bersedekahlah dengan tulus. Jangan lagi membebani pikiran dengan berata banyak warisan yang harus ditinggalkan untuk anak cucu. Jangan khawatirkan apa kata orang saat kita tiada nanti. Pujian dan cacian tak akan ada artinya lagi. Anak cucu kita memiliki jalan hidup dan takdirnya masing-masing. Tentu, kita harus menyayangi dan membantu mereka sebisa mungkin, tetapi jangan pernah memaksakan kehendak kita pada mereka. Jagalah hubungan yang hangat dengan anak-anak melalui cinta dan dukungan, namun sadarilah bahwa pada akhirnya mereka harus menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Jika memungkinkan, pensiunlah lebih awal dan nikmatilah setiap momen indah yang tersisa. Janganlah menaruh harapan yang terlalu tinggi pada anak-anak kita. Mari kita bersama-sama melalui channel 1000 Pemikiran Bijak menyimak dan merenungkan kisah-kisah berikut ini. Sahabatku, anak-anak kita, sekalipun mereka sangat mencintai orang tuanya, mereka tetap memiliki kesibukan dan keluarga mereka sendiri yang harus diurus. Belum lagi, ada anak-anak yang tidak peduli, durhaka dan egois. Mereka mungkin saja sudah bertengkar memperebutkan harta kita, bahkan saat kita masih bernapas. Dan mungkin dalam hati mereka berharap kita segera tiada, agar bisa mewarisi rumah dan kekayaan kita. Pada umumnya, anak-anak merasa bahwa mereka sudah sewajarnya berhak atas semua yang kita miliki, sementara kita sama sekali tidak punya hak atas uang mereka. Pada umumnya, anak-anak merasa bahwa mereka sudah sewajarnya berhak atas semua yang kita miliki, sementara kita sama sekali tidak punya hak atas uang mereka. Karena itu, setelah usia 60, kita tidak perlu lagi memeras keringat dan mengorbankan kesehatan hanya demi uang. Sebab, pada akhirnya, sebanyak apapun uang yang kita punya, tak sepeser pun bisa dibawa ke alam baka. Jadi, kapan kita harus berhenti mencari uang? Dan berapa banyak uang yang sebenarnya cukup? Kenyataannya, kita tidak butuh rumah megah, mobil mewah, atau tumpukan uang di bank. Sebuah rumah kecil yang nyaman, dengan tempat tidur yang layak, tempat bersantai, kamar mandi, dan dapur yang sederhana, itu sudah lebih dari cukup untuk hidup dengan baik. Hidup ini hanya perlu dijalani dengan rasa nyaman, gembira, dan bahagia. Setiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Tidak ada keluarga yang sempurna 100%. Jadi, berhentilah membanding-bandingkan kondisi keuangan kita dengan orang lain. Jangan pusingkan siapa yang lebih kaya atau anak siapa yang lebih sukses. Sebaliknya, gunakanlah waktu kita untuk menikmati hidup. Jangan risaukan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ciptakanlah untuk diri kita sendiri sebuah kondisi batin yang stabil dan damai. Carilah apa yang benar-benar bisa membuat kita gembira dan bahagia. Buatlah rencana yang jelas untuk menikmati sisa hidup ini. Satu hari yang dilewati tanpa kebahagiaan adalah satu hari yang sia-sia. Jiwa yang optimis adalah obat terbaik untuk menyembuhkan penyakit.
Ingatlah untuk selalu menjaga semangat, hadapi semua rintangan agar kita bisa hidup panjang umur dan sehat. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan lupakan teman-teman kita karena merekalah salah satu kekayaan terbesar dalam hidup. Peliharalah hubungan persahabatan yang langgeng. Hiduplah dengan prinsip-prinsip seperti belajar mendengarkan, jangan memotong pembicaraan, berbicara dengan baik, jangan mengejek, menjawab pertanyaan, jangan menentang, memaafkan, jangan menyalahkan, dan jika sudah berjanji, jangan pernah mengingkari. Ingatlah, kita hanya hidup satu kali, jadi di masa tua, hiduplah untuk diri sendiri. Jangan terlalu berhemat demi anak-anak, hingga akhirnya kita sendiri yang menyesal. Seperti 3 kisah yang akan segera diceritakan oleh 1000 pemikiran bijak berikut ini. Kisah pertama, anak merampas rumah dan menganiaya orang tua. Karena rasa kasihan melihat putranya tidak punya modal usaha, seorang bapak tua bernama Budi Hartono, lahir tahun 1942 di Jakarta, memberikan surat kuasa atas 2 rumahnya agar bisa digadaikan ke bank sebagai modal. Siapa sangka setelah mendapatkan surat kuasa itu, sang anak diam-diam menjual 1 rumah dan 1 rumah lainnya ia balik nama menjadi milik istrinya dengan niat untuk merampasnya. Tidak hanya merampas rumah, pasangan anak dan menantu durhaka ini bahkan tega menganiaya Pak Budi dan istrinya sampai-sampai mereka tidak berani lagi tinggal di rumah mereka sendiri. Pada tanggal 18 Oktober, Pak Budi memberanikan diri meminta pertolongan. Ia menceritakan bagaimana ia dan istrinya ditipu oleh putra kandungnya sendiri hingga kehilangan 2 rumah dan mengalami kekerasan mental. Pak Budi bercerita, ia memiliki 4 orang anak. Salah satunya adalah Agus, lahir tahun 1979 yang pendidikannya tidak selesai. Semasa muda, Agus bahkan terjerumus ke dalam dunia narkoba dan sudah berkali-kali masuk panti rehabilitasi. Pada tahun 2006, setelah keluar dari rehabilitasi, Agus memohon kepada orang tuanya untuk dinikahkan dan berjanji akan berhenti total dari narkoba. Karena sayang pada anaknya, Pak Budi pun membiayai pernikahan dan setiap bulan memberikan uang saku sebesar 2 juta rupiah dari uang pensiunnya untuk sang anak. Pada tahun 2013, ketika Pak Budi pindah untuk menikmati masa tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Agus datang berkali-kali, merengek memohon agar ayahnya memberikan surat kuasa rumah tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman modal usaha. Percaya pada janji manis anaknya, Pak Budi dan istrinya setuju membuat surat kuasa dengan syarat Agus harus menandatangani perjanjian bahwa pada bulan Maret 2015 ia harus sudah menyelesaikan urusan gadai dan mengembalikan surat rumah itu kepada orang tuanya. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ketika tenggat waktu tiba, Anton, putranya, malah mencari-cari alasan untuk menunda. Hingga pada awal tahun 2016, Pak Budi mendapati sebuah kenyataan pahit yang meremukkan hatinya. Rumah yang surat kuasanya ia berikan pada sang anak ternyata telah berganti nama menjadi milik Santi, istri Anton. Dengan perasaan hancur, Pak Budi berkata, "Meskipun saya memberikan surat kuasa, sertifikat tanah dan rumah itu masih atas nama saya dan istri saya. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa anak saya membalik nama rumah itu menjadi milik istrinya. Sungguh tidak masuk akal. Tapi, kantor pemerintahan Kecamatan Cempaka Putih tetap mengeluarkan sertifikat baru pada tanggal 29 Januari 2016. Menurut Pak Budi, ini bukanlah kali pertama ia ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Pada tahun 2014, dengan modus yang serupa, Anton berhasil menipu Pak Budi untuk memberikan kuasa atas sebuah rumah di sebuah desa di Jawa Barat. Rumah itu kemudian dijual seharga 250 juta rupiah dan uangnya pun diambil seluruhnya oleh Anton. Namun, karena besarnya rasa sayang seorang ayah, Pak Budi tidak melaporkan perbuatan anaknya itu. Akan tetapi, kebaikan hati Pak Budi seolah tak ada artinya. Belakangan ini, ia dan istrinya terus-menerus mendapat kekerasan mental dari anak dan menantunya dengan tujuan agar mereka segera pergi dari rumah itu.
Pada 17 Agustus, Anton dan Santi datang memohon untuk bisa tinggal bersama di rumah di Jalan Pahlawan nomor 1629. Saat Pak Budi menolak, Anton langsung membentak dengan alasan bahwa rumah itu kini miliknya, memaksa orang tuanya untuk menerima. Tak ingin keributan berlanjut, dengan berat hati Pak Budi mengalah, bahkan merelakan kamar yang ia tempati untuk anak dan menantunya. Puncaknya adalah pada tanggal 13 September. Ketika Pak Budi sedang tidak di rumah, menantunya, Santi, berselisih paham dengan ibu mertuanya, Ibu Hartini. Santi mengamuk, menghancurkan banyak perabotan milik Ibu Hartini, lalu mengunci pintu dari dalam, tak membiarkan ibu mertuanya masuk. Ketika Pak Budi pulang dan tak bisa masuk ke rumahnya sendiri, ia terpaksa meminta bantuan aparat setempat. Pak Budi bercerita, istri saya itu sudah bertahun-tahun terbaring sakit karena stroke. Jadi, saat saya dengar dia dikunci di luar oleh menantu saya, barang-barangnya dihancurkan, saya sangat khawatir dia tertekan dan tekanan darahnya akan naik. Saya tidak punya pilihan selain meminta pertolongan pihak berwenang. Baru setelah polisi dan petugas dari kelurahan datang, menantu saya mau membuka pintu. Namun, setelah para petugas pulang, mimpi buruk itu berlanjut. Pasangan suami istri itu kembali mencaci maki orang tua mereka dan merusak barang-barang. Sejak hari itu, Pak Budi bahkan sudah tidak bisa menghitung berapa kali ia dan istrinya dimaki, barang-barangnya dirusak, dan diusir dari rumah yang mereka bangun dengan keringat sendiri. Dengan suara bergetar menahan tangis, Pak Budi berkata, "Saya dan istri saya sama-sama veteran perjuangan. Di usia senja ini, kami hanya ingin hidup tenang di sisa umur kami. Tak pernah terbayangkan kami akan diperlakukan sekejam ini oleh anak kandung sendiri. Hati saya hancur, sakit sekali. Tapi saya harus menceritakan ini ke publik dengan harapan ada yang bisa menolong kami." Ibu Retno, seorang petugas dari bagian hukum kelurahan setempat, menyatakan bahwa kasus keluarga Pak Budi sudah 3 kali dimediasi oleh pihak kelurahan. Fungsi kami hanya sebatas mediasi dan konsultasi. Kami sudah menyarankan beberapa solusi kepada Pak Budi, termasuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada 17 Oktober lalu, pihak kelurahan kembali mengundang Pak Budi serta Anton dan istrinya untuk mediasi. Namun, sepulangnya dari kantor kelurahan, Anton dan istrinya kembali mengamuk, merusak barang, dan mencaci maki. Mereka juga menolak untuk datang lagi keesokan harinya. Pada 18 Oktober, sesuai surat panggilan, petugas kelurahan terpaksa datang ke rumah untuk membuat berita acara. Setelah teror malam itu, Pak Budi dan istrinya tidak lagi berani tinggal di rumah mereka sendiri. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah seorang sahabat karib. Pengacara Budi Santoso dari Kantor Hukum Keluarga di Jakarta memberikan pendapatnya. Jika Pak Budi hanya memberikan kuasa untuk mengelola dan menggunakan rumah, maka tindakan Anton yang memindahnamakan rumah itu kepada istrinya jelas melanggar hukum. Terlebih, jika ada perjanjian bahwa kuasa itu hanya untuk jaminan pinjaman bank, maka proses balik nama kepada istri Anton itu menunjukkan adanya unsur penipuan. Menurut hukum perdata, dalam kasus penipuan, Pak Budi berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan surat kuasa dan membatalkan proses jual beli antara Anton dan Santi. Pak Budi juga bisa meminta pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sudah berganti nama tersebut. Apakah Anton bisa dijerat dengan pasal penyalahgunaan kepercayaan untuk menguasai aset atau tidak? Itu tergantung pada hasil penyelidikan pihak berwenang. Namun, dari informasi yang diberikan Pak Budi, terlihat jelas ada niat menipu sejak awal. Ada dasar yang kuat untuk menduga bahwa tindakan Anton sudah memenuhi unsur pidana penggelapan dalam jabatan. Kisah kedua, menjual rumah demi anak, namun sang anak dipenjara dan menantu merendahkan orang tua yang tak berdaya. Saya dan istri saya memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, keduanya sudah berkeluarga. Anak perempuan saya menikah dengan pria dari desa sebelah, sementara anak laki-laki saya menikah dengan wanita dari kabupaten lain. Jaraknya lebih dari 100 km dari rumah kami.
Istri saya sering sakit-sakitan, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Sedangkan saya, seorang veteran cacat, hanya sanggup memelihara ayam dan menanam sayur di pekarangan. Karena itu, semua biaya hidup kami bergantung pada uang tunjangan bulanan saya. Kedua anak kami sudah berkeluarga, tapi hidup mereka juga pas-pasan, jadi tidak bisa banyak membantu kami. Saya mengerti keadaan mereka dan tidak pernah menuntut apa-apa. Dengan kondisi seperti ini, utang sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pengobatan istri saya tak kunjung bisa kami lunasi. 2 tahun lalu, saat putra saya berkunjung, dia mengutarakan keinginan agar saya dan istri saya tinggal bersamanya. Dia bilang, karena jarak yang jauh, dia jarang bisa berkunjung dan tidak tenang meninggalkan kami, orang tua yang sudah rentah, sendirian. Saya merasa ini masuk akal. Sudah sepantasnya anak muda mengandalkan orang tua dan orang tua mengandalkan anak. Setelah membujuk saya dan istri saya, putra saya berbicara tentang menjual rumah itu saja, karena akan sia-sia jika dibiarkan kosong. Rencananya, hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang, sisanya diberikan kepada putra saya sebagai modal usaha, sekaligus sebagai biaya perawatan orang tua. Setelah rumah dan kebun terjual seharga 210 juta rupiah, saya melunasi utang 10 juta kepada putri saya dan menyerahkan sisanya kepada putra saya. Saya dan istri meninggalkan kampung halaman mengikuti putra kami tanpa memikirkan jangka panjang. Rumah tempat putra dan menantu saya tinggal dibangun di atas tanah orang tua menantu, sehingga mereka berbagi satu sertifikat tanah. Kehidupan dengan putra dan menantu menjadi semakin rumit ketika menantu perempuan saya merasa lebih berkuasa karena orang tuanya dekat dan memperlakukan saya dan istri saya, mertuanya, dengan tidak hormat. Saya dan istri hidup sangat menderita, kadang makan, kadang tidak, karena penyakit dan kesibukan mencari nafkah, sehingga anak-anak jarang punya waktu untuk memperhatikan kami. Meskipun agar lebih mudah bagi anak-anak, saya telah menyerahkan buku tabungan pensiun saya agar menantu perempuan memiliki uang untuk urusan makan. Masalahnya, saya tidak tahu apa-apa, tidak punya uang di tangan, dan harus sepenuhnya bergantung pada anak-anak, yang membuat saya selalu dalam posisi pasif. Menantu perempuan saya, jika suaminya di rumah, akan memasak dan mengundang kami makan bersama. Tetapi jika suaminya pergi, dia akan membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya untuk makan, meninggalkan kami sendirian di rumah. Di rumah, terkadang hanya ada beras. Mau masak sendiri pun tidak ada bahan, sehingga istri saya seringkali harus makan mie instan. Penyakit yang sudah ada, ditambah dengan pola makan yang serba kekurangan, membuat kesehatan istri saya semakin memburuk, dan biaya obat-obatan pun semakin membengkak. Saya pernah menceritakan hal ini kepada putra saya, tetapi dia hanya diam. Keesokan harinya, ketika putra dan menantu saya marah kepada saya mendengar menantu perempuan saya berkata dengan nada menyindir, "Saya tidak punya tenaga untuk melayani. Kalau lapar ya merangkak cari sendiri. Siapa yang mau menyuapi makanan sampai ke mulut? Tinggal di rumah anak, segala sesuatu harus hati-hati. Di musim panas, menyalakan kipas angin sedikit saja menantu perempuan sudah mengeluh boros." Istri saya yang memang sudah lemah, urusan kebersihan dan mandi cukup rumit, membuat menantu perempuan tidak nyaman dan mengeluh rumah bau. Sesekali karena terlalu tertekan, saya pergi bermain ke rumah putri saya, tetapi tidak bisa tinggal lama karena sungkan dengan menantu laki-laki. Meninggalkan istri sendirian di rumah sana juga membuat saya tidak tenang. Beberapa kali saya berniat kembali ke kampung halaman, tetapi rumah sudah terjual semua, tidak ada lagi jalan pulang. Ketika saya mengutarakan keinginan untuk mengambil sedikit uang untuk pegangan, putra saya menghindar dengan alasan usahanya sedang lesu, tetapi masalah belum berhenti di situ. Suatu kali, saat mabuk, putra saya secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan fatal dan harus masuk penjara. Saya dan istri tinggal bersama menantu perempuan dengan perasaan cemas dan takut karena kami yakin cepat atau lambat dia akan mengusir kami.
Orang tua menantu saya pun mulai mengisyaratkan bahwa mereka tidak ingin terlibat dengan orang yang memiliki catatan kriminal. Memang benar, kini saya dan istri tidak punya tempat bergantung lagi. Saudara mara yang bersedia membantu pun hanya bisa menampung kami beberapa hari saja. Mencari perlindungan kepada putri saya rasanya terlalu membebani dia. Terkadang pikiran kalut muncul, saya hanya ingin mengakhiri hidup saja. Dulu saat masih muda dan sehat, saya bisa mengurus diri. Sekarang sudah tua dan lemah, satu langkah pun sulit. Kini saya hanya berharap menantu perempuan saya berbelas kasih, mengingat uang yang pernah saya berikan kepada mereka dan mengizinkan kami menumpang hidup sehari-hari. Dua cucu saya yang masih kecil tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya mengikuti kakek dan nenek dari pihak ibu, menganggap kakek dan nenek dari pihak ayah sebagai orang asing. Itu sangat menyakitkan hati saya. Jika tahu akan begini, seberat apapun penderitaannya, saya dan istri akan berusaha tetap bertahan di kampung halaman dan mempertahankan rumah kami. Kisah ketiga, memberi adalah kasih sayang, tetapi yang diterima adalah penghinaan dan pengabaian. Bu Dewi adalah seorang wanita yang lembut, pekerja keras, sama seperti wanita-wanita lain di pedesaan. Ketika muda, dia menikah dengan seorang pria dari desa sebelah melalui bantuan seorang mak comblang. Saat itu, dia tidak tahu apa itu cinta, hanya berpikir seperti orang tuanya dulu, nikah dulu, cinta datang kemudian. Tetapi menikah juga seperti sebuah perjudian. Tidak semua pasangan yang menikah akan hidup bahagia hingga tua renta. Setelah lebih dari 10 tahun hidup bersama, selain melahirkan 2 putra, Bu Dewi dan suaminya masih tidak memiliki suara dalam kehidupan mereka. Keduanya tidak bisa rukun, bahkan semakin banyak melihat kekurangan satu sama lain. Untuk membesarkan anak-anak, Bu Dewi dan suaminya mulai bekerja di kota. Bu Dewi menjadi asisten rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan di kota lain. Sesekali dia menelepon suaminya, tetapi sebagian besar berbicara tentang orang tua yang sudah tua atau kedua anak mereka. Waktu berlalu, kehidupan masing-masing di tempat yang berbeda membuat hubungan antara suami istri semakin sulit diselamatkan. Pada hari raya Imlek tahun itu, Bu Dewi dan suaminya diam-diam bercerai, masing-masing membesarkan 1 putra. Tahun-tahun berikutnya, Bu Dewi hanya bekerja keras mencari uang sebanyak-banyaknya untuk memberikan kehidupan terbaik bagi putra sulungnya. Putranya tahu ibunya bekerja keras, jadi dia juga berusaha keras dalam belajar. Setelah lulus kuliah, putranya tinggal di kota untuk membangun karir. Saat itu, dia merasa senang sekaligus khawatir karena tinggal di kota besar memang baik, tetapi tekanan hidupnya juga tidak kecil. Dia takut putranya tidak akan sanggup menanggungnya. Suatu hari, putranya memberitahu bahwa ia sudah punya pacar dan berencana untuk menikah. Keluarga calon menantunya tidak meminta mahar yang muluk-muluk, tetapi mereka berharap putri mereka bisa tinggal di rumah yang layak. Meskipun Ibu Dewi sudah mempersiapkan diri untuk hal ini, tetapi ketika berbicara soal membeli rumah, ia tidak bisa menahan rasa malunya. Selama bertahun-tahun bekerja keras, ia hanya berhasil menabung sejumlah uang, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membeli sebuah rumah di kota. Ketika putranya mencapai usia untuk menikah, hal yang selama ini ia cemaskan akhirnya terjadi. Meskipun sangat khawatir, Ibu Dewi tetap menyetujui permintaan putranya dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Majikan tempat Ibu Dewi bekerja adalah Pak Guntur, seorang pria berusia di atas 70 tahun. Beliau adalah orang yang baik hati, bicaranya santun, dan tidak pernah merendahkan pekerjanya. Ibu Dewi sudah bekerja untuk Pak Guntur selama 4-5 tahun. Selama bertahun-tahun bekerja keras, ia hanya berhasil menabung sejumlah uang, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membeli sebuah rumah di kota. Ketika putranya mencapai usia untuk menikah, hal yang selama ini ia cemaskan akhirnya terjadi. Meskipun sangat khawatir, Ibu Dewi tetap menyetujui permintaan putranya dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya.
Majikan tempat Ibu Dewi bekerja adalah Pak Guntur, seorang pria berusia di atas 70 tahun. Beliau adalah orang yang baik hati, bicaranya santun, dan tidak pernah merendahkan pekerjanya. Ibu Dewi sudah bekerja untuk Pak Guntur selama 4-5 tahun. Mungkin karena melihat Ibu Dewi tampak murung, Pak Guntur pun bertanya. Lalu tiba-tiba beliau mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, "Di dalam kartu ini ada 300 juta rupiah, Pak. Pakailah dulu. Kalau masih kurang, saya bisa coba carikan lagi untukmu." Tentu saja Ibu Dewi sangat terkejut. Ia bingung harus berbuat apa. Jika ia menerima uang ini, ia akan memiliki utang budi yang sangat besar pada majikannya. Tetapi saat ini putranya benar-benar membutuhkan uang. Seolah bisa membaca pikiran Ibu Dewi, Pak Guntur hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Uang adalah uang, perasaan adalah perasaan. Saya tidak akan membuatmu sulit karena masalah uang ini." Berkat pinjaman dari Pak Guntur, ditambah dengan seluruh tabungan Ibu Dewi, akhirnya sang putra berhasil membeli sebuah rumah kecil dan menikah dengan lancar. Beban berat di pundak Ibu Dewi seakan terangkat. Ia merasa tugasnya pada dasarnya sudah selesai. Meskipun begitu, ia masih menyimpan satu kekhawatiran besar. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada majikannya? Baginya, jumlah itu terlalu besar, mungkin butuh lebih dari 5 tahun bekerja untuk melunasinya. Yang terpenting bukanlah masalah uang, melainkan utang budi. Orang desa sering berkata, lebih baik berutang uang daripada berutang budi. Ibu Dewi merasa dirinya berutang keduanya, uang dan budi, sehingga terasa semakin sulit untuk membayarnya. Meskipun Pak Guntur tidak pernah menagih uangnya dan juga tidak pernah lagi menyinggung soal hidup bersama, namun hati Ibu Dewi tidak bisa tenang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Ibu Dewi berinisiatif menemui Pak Guntur dan mengatakan bahwa ia bisa mempertimbangkan untuk hidup bersamanya. Sejujurnya, saat itu ia melakukan hal tersebut hanya untuk membalas budi. Namun, setelah beberapa tahun hidup bersama, Ibu Dewi mulai melihat banyak sekali kelebihan dalam diri Pak Guntur dalam hubungan mereka. Anak-anak Pak Guntur sangat mendukung, mereka juga sangat berterima kasih pada Ibu Dewi karena telah merawat ayah mereka. Tetapi yang membuat Ibu Dewi terkejut adalah putranya sendiri sangat membenci hubungan ini. Ia tidak bisa menerima ibunya memiliki pria lain. Ia bahkan berkata kepada ibunya bahwa ia mendekati pria tua itu hanya demi uang, dan ia merasa malu memiliki ibu sepertinya. Ibu Dewi tidak bisa membantah perkataan putranya karena dulu ia memang pernah berpikir untuk bersama Pak Guntur demi membalas budi. Tetapi sekarang, di antara mereka berdua telah tumbuh perasaan yang tulus. Keduanya saling memahami dan bertoleransi, namun putranya sama sekali tidak mempercayainya. Ibu Dewi merasa sangat sedih. Ia telah mencurahkan seluruh cinta dan hal terbaik yang ia miliki untuk putranya, tetapi yang ia dapatkan sebagai balasan adalah sikap dingin dan pandangan rendah dari anaknya. Para penonton sekalian, kasih sayang orang tua memang tanpa pamrih, tetapi bukan berarti tak terbatas. Baik itu cinta, persahabatan, maupun hubungan keluarga, semuanya membutuhkan pemahaman timbal balik. Memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita secara buta tanpa memedulikan perasaan mereka adalah wujud dari keegoisan. Dalam kasus Ibu Dewi, putranya sungguh keterlaluan karena tidak mau memahami kondisi ibunya. Ibu Dewi telah berkorban begitu banyak untuknya. Ia telah memberikan semua yang ia miliki agar putranya bisa mendapatkan kehidupan terbaik, termasuk masa mudanya. Tetapi semua pengorbanan itu tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Bukannya peduli dan memahami ibunya, ia justru menyalahkan dan memaksa ibunya mengikuti kehendaknya dengan cara yang tidak pantas, yang membuat sang ibu terluka dan sangat sedih. Sebagai penutup, mari kita simak bersama sebuah kisah sederhana berjudul Kasih Ayah. Kasih Ayah. Tinggi ayahku tidak sampai 1,60 meter. Aku dan adik laki-lakiku mewarisi gen itu. Sejak kecil sampai besar kami selalu menjadi anak paling pendek di kelas.
Kakak dan adikku sering merasa malu dan kesal karena hal itu. Sementara ayahku, seperti biasa, hanya tertawa kecil sambil terus membujuk kami. Kami terkadang menyalahkan ibu. Ini semua salah ibu. Kalau saja ibu tidak menikah dengan ayah, kami pasti bisa lebih tinggi. Dulu waktu pertama kali datang ke rumah mertua, ibu juga tidak pernah berani menatap ayah secara langsung kan? Ibu menimpali ucapan kami sambil menyikut punggung ayah dengan keras seolah ingin menunjukkan kekesalannya. Sejak dulu, aku dan adikku sudah terbiasa untuk selalu memihak pada ibu. Bukan karena kami sengaja meremehkan bapak, tapi karena kami merasa memang ada yang sedikit salah dengan kepribadiannya. Bapakku adalah orang yang banyak bicara, dan sayangnya seringkali tidak pada tempatnya. Pendapat-pendapatnya jarang sekali kami pedulikan, tapi anehnya beliau tetap saja terus berbicara. Bukannya kami tidak mau berkomunikasi dengan Bapak, tapi apa yang beliau bicarakan seringkali tidak ada isinya, hanya hal-hal sepele yang jujur saja sangat membosankan untuk didengar. Ketika kami masuk SMP, tekanan ekonomi keluarga terasa semakin berat. Saat itu, ada seseorang di desa kami yang pergi bekerja di proyek bangunan dan ibu dengan cepat meminta orang itu untuk mencarikan pekerjaan juga untuk Bapak. Setelah Bapak meninggalkan rumah, aku dan adikku merasa sangat lega, sebuah perasaan yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Baru saja bekerja di sana, Bapak langsung membeli sebuah ponsel bekas. Setiap kali ada waktu luang, beliau pasti menelepon ke rumah. Ibu terlalu sibuk untuk mengobrol lama dengannya, jadi akhirnya aku dan adikkulah yang menjadi sasaran untuk ditanyai berbagai macam hal. Sinyal telepon di desa sangat buruk, sering putus sambung, jadi kami hampir tidak pernah bisa mendengar dengan jelas apa yang beliau katakan. Tapi Bapak tidak peduli, entah kami menjawab atau tidak, di seberang sana cerita Bapak terus mengalir tanpa henti. Lama-kelamaan, setiap kali telepon dari Bapak berdering, aku dan adikku akan saling menyuruh satu sama lain untuk mengangkatnya, atau kami hanya akan bergumam seadanya. Apapun yang Bapak katakan di sana, kami di sini tetap melakukan aktivitas kami masing-masing. Saat kami di rumah, telepon Bapak yang terus-menerus mungkin masih bisa ditolerir. Tapi masalahnya, ketika aku melanjutkan sekolah SMA di kota kabupaten yang jauh dari rumah dan tugas sekolah menumpuk, Bapak tetap saja meneleponku setiap 1 atau 2 hari sekali dengan waktu yang sangat tepat. Isi percakapannya selalu sama. Hari ini makan apa, Nak? Tidurnya nyenyak? Pelajarannya berat tidak? Aku mendengarnya begitu sering sampai aku merasa sangat terganggu. Setiap kali aku selalu menjawab dengan ketus. Aku lagi baca buku, Pak, jangan telepon lagi. Tapi Bapak tidak pernah marah. Beliau hanya akan tertawa kecil lalu menutup teleponnya. Seiring berjalannya waktu, teman-temanku jadi tahu kalau aku punya seorang ayah yang sangat rajin menelpon. Mereka bahkan terlihat sangat iri dengan hal itu. Tentu saja, aku tidak pernah menceritakan kondisi keluargaku yang sebenarnya kepada mereka. Teman-temanku kebanyakan berasal dari keluarga kaya, yang berasal dari desa sepertiku sangat sedikit. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya jika mereka tahu bahwa bapakku hanyalah seorang kuli bangunan. Suatu hari, saat aku sedang belajar di kelas, tiba-tiba bapak datang ke sekolah. Ketika wali kelas memberitahuku, aku begitu kaget dan cemas sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aku berlari keluar dan melihat bapak berdiri di sudut gerbang. Beliau mengenakan kemeja putih yang lipatannya bahkan masih terlihat jelas, label di kerahnya pun belum dilepas. Aku merasa sangat kesal dan hampir berteriak, "Bapak kesini mau apa?" Bapak terlihat sangat takut. Beliau menatapku dan buru-buru menjelaskan, "Bapak tadi pulang lewat sekolahmu, kangen sekali jadi mampir sebentar." Beliau terus menjelaskan dan bahkan memaksa ingin mengajakku makan di luar. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menolaknya. Akhirnya, mungkin merasakan sesuatu, Bapak dengan canggung memberiku uang Rp100.000 lalu pergi. Sambil berjalan, beliau melepaskan kemeja barunya itu, melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya. Saat itulah, aku melihat kaos singlet yang beliau kenakan ada sobekan yang sangat besar di punggungnya.
Hatiku tiba-tiba terasa nyeri. Aku baru saja akan memanggilnya kembali ketika seorang teman datang dan bertanya, "Siapa yang tadi mengunjungimu?" Aku hanya menjawab sekenanya, lalu segera berlari pergi. Malamnya, saat menelpon ke rumah, aku meluapkan amarahku pada bapak. Meskipun aku tidak mengatakannya dengan jelas, sepertinya bapak mengerti. Sejak saat itu, bapak tidak pernah lagi datang ke sekolah, dan telepon darinya pun tidak pernah lagi berdering untukku. Bulan Agustus tahun itu, aku menerima surat pengumuman kelulusan universitas. Ibu sangat khawatir, beliau mulai menjual gabah untuk mengumpulkan biaya kuliahku. Ibu mendesak bapak untuk meminta gajinya pada mandornya. Menjelang akhir Agustus, bapak menelpon dengan gembira, mengabarkan bahwa mandornya berkata, jika ia bisa melihat surat kelulusan universitasku, ia tidak hanya akan membayar lunas gajinya, tapi juga akan memberikan gaji 2 bulan di muka. Sebenarnya bapak ingin pulang sendiri untuk mengambil surat itu, tapi beliau merasa sayang jika harus kehilangan beberapa hari kerja. Akhirnya, ibulah yang memutuskan. Beliau menyuruhku untuk mengantarkan surat kelulusan itu ke tempat kerja bapak. Cuaca akhir Agustus seharusnya tidak terlalu panas lagi. Tapi ketika aku mencari alamat lokasi proyek tempat bapak bekerja, hawa panas yang menyengat masih begitu terasa. Para pekerja di sana hampir semuanya mengenakan pakaian yang sama, celana pendek dan kaos singlet yang sudah begitu usang, hingga warnanya tidak bisa lagi dikenali. Di antara mereka ada yang membelah batu, ada yang mengangkut pasir dan semen, ada yang memukul-mukul besi beton. Di tengah lokasi proyek yang penuh debu itu, aku sama sekali tidak bisa menemukan di mana bapak berada. Aku mencoba memanggil dengan ragu, "Bapak!" Di tengah suara bising mesin-mesin konstruksi, tidak ada seorang pun yang mendengarku. Tidak ada cara lain, aku pun menelponnya. Mengetahui aku sudah sampai, suara bapak terdengar begitu bahagia. Beliau berusaha sekuat tenaga berteriak di telepon untuk memberitahuku di mana posisinya. Saya menatap lama hingga akhirnya menyadari di atas sebuah perancah yang tinggi, tak jauh dari tempat saya berdiri, ada sesosok tubuh kecil yang tak henti-hentinya melambaikan tangan. Terik matahari yang menyengat di lokasi proyek membuat saya tak sanggup menatap ke atas terlalu lama, namun ayah saya masih bekerja di sana. Terlihat begitu kecil di tengah proyek yang penuh dengan panas dan debu. Seketika air mataku mengalir deras melihat gedung yang begitu tinggi dan cuaca yang sepanas ini. Untuk pertama kalinya dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasakan kepedihan yang luar biasa. Ayah saya turun dari perancah dan berlari secepat kilat ke hadapan saya. Melihatnya terengah-engah, air mata saya tak terbendung lagi. Saya menangis sejadi-jadinya. Pria kecil yang selama ini selalu diremehkan dan dihindari oleh semua orang di rumah, yang tak pernah mengeluh seberat apapun penderitaannya dan hanya bisa tersenyum cengengesan, kini dibuat panik oleh tangisan saya. Ayah terus-menerus bertanya, siapa yang telah mengganggu saya? Melihat raut wajah ayah, saya berusaha menahan tangis agar beliau tidak khawatir. Sesuai pesan ibu, setelah mendapatkan uang, saya harus segera pulang. Tetapi, ayah bersikeras menahan saya untuk menginap semalam. Beliau ingin teman-temannya di proyek datang untuk minum bersama merayakannya. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan langsung memarahinya karena boros. Tapi sekarang, melihat para paman dengan senyum tulus mereka dan postur tubuh ayah yang kecil dan kurus, saya setuju untuk tinggal. Malam itu, di sebuah warung pinggir jalan, ayah memesan banyak sekali bir dan makanan. Ayah memperkenalkan saya kepada paman-paman rekan kerjanya. Saya menuangkan bir untuk ayah dan dengan sopan menawarkan minuman kepada semua orang. Mereka semua tampak senang menatap kami, ayah dan anak, dengan penuh kekaguman. Saat itu, ayah saya yang biasanya terlihat kecil, tiba-tiba tampak jauh lebih tinggi dan gagah dari sebelumnya. Sambil menemani ayah bersulang dengan semua orang, saya bisa merasakan dengan jelas kebanggaan dalam setiap kata dan gerak-geriknya. Ketika sudah sedikit mabuk, ayah menarik tangan saya. Air matanya mulai berlinang. "Nak, kamu telah membuat ayah merasa luar biasa bangga padamu." Mata saya pun ikut berkaca-kaca.
para paman, rekan kerja ayah berkerumun dan menasehati saya agar kelak harus selalu berbakti pada ayah. Dari perbincangan dengan mereka, saya baru tahu, pria kecil itu demi mendapatkan uang untuk biaya sekolah saya dan adik saya, rela melakukan semua pekerjaan yang tidak mau dilakukan orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berbahaya oleh orang lain. Makan malam berakhir, teman-teman ayah perlahan-lahan pamit untuk beristirahat. Ayah saya dengan langkah yang sedikit sempoyongan menuntun tangan saya ke sebuah penginapan yang sudah beliau pesan. Beliau memeriksa berulang kali apakah kasurnya nyaman dan menyuruh saya untuk segera beristirahat agar tidak lelah. Saya meminta ayah untuk duduk di tempat tidur dan beristirahat sejenak. Beliau tertawa kecil sambil melambaikan tangannya. Tidak, pakaian ayah kotor sekali. Saya pura-pura kesal mendorong ayah masuk ke kamar mandi dan memintanya untuk membersihkan tangan dan kakinya. Setelah beliau keluar, saya memberikan satu setel pakaian rumah yang baru saya beli, memintanya untuk berganti dan berbaring sejenak. Ayah saya setuju, mengatakan akan berbaring sebentar saja, tetapi belum sampai 10 menit, beliau sudah tertidur sangat lelap dan suara dengkurannya mulai terdengar. Saya masuk ke kamar mandi untuk mencuci pakaian yang baru saja beliau lepas. Guyuran air yang deras seolah tak mampu membersihkan sepenuhnya lapisan debu proyek yang telah meresap ke dalam serat kain pakaian ayahku. Malam semakin larut, semua orang telah tenggelam dalam tidur nyenyak. Saya duduk di samping tempat tidur, memandangi ayah yang sedang tidur pulas. Pria yang selalu membuat kami merasa jengkel itu. Di raut wajahnya masih tersisa-sisa kebanggaan. Hati saya terasa begitu tenang dan damai. Terima kasih para penonton yang budiman telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran 1000 Pemikiran Bijak, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran Anda, jadi silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih banyak.